Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga identik dengan kenikmatan abadi yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Manusia hanya mengetahui sedikit saja melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu kenikmatan yang menanti penghuni surga adalah makanan dan minuman yang tak ada habisnya. Muncul pertanyaan, hidangan apakah yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sebelumnya pemuka Yahudi di Madinah, mendengar kedatangan sang Nabi di Madinah, beliau datang dan berkata, "Aku akan bertanya kepadamu 3 hal yang tak seorang pun tahu kecuali seorang Nabi. Apakah tanda-tanda pertama dari hari akhir? Makanan pertama apa yang dimakan oleh penduduk surga? Mengapa seorang anak mirip ayahnya dan mengapa saudaranya mirip pamannya?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Jibril baru saja memberitahuku tentang jawaban-jawabannya." Abdullah berkata, "Dia Jibril dari seluruh malaikat adalah musuh kaum Yahudi." Rasulullah berkata, "Tanda pertama hari akhir adalah akan ada api yang menyatukan orang-orang dari timur dan barat. Makanan pertama orang di surga adalah hati ikan." Tentang anak yang mirip orang tuanya, jika seorang pria berhubungan seks dengan istrinya dan mencapai orgasme lebih dahulu, anaknya akan mirip dia. Dan jika istrinya mencapai orgasme terlebih dahulu, maka anaknya mirip sang istri. Hati ikan, itulah hidangan pertama yang disajikan Allah Ta'ala untuk penghuni surga. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Allah menggenggamnya dengan tangannya, seperti salah seorang dari kalian menggenggam roti di kala syafar sebagai jamuan bagi para penduduk surga." Datanglah seorang Yahudi lalu mengatakan, "Semoga Ar-Rahman memberkahimu wahai Abul Qasim, Nabi Muhammad. Maukah engkau aku beritahu tentang jamuan penduduk surga pada hari kiamat?" Nabi SAW menjawab, "Tentu saja." Yahudi melanjutkan, "Maukah engkau aku kabarkan lauk pauk mereka atau penduduk surga dengan sapi dan ikan?" Rasulullah dan para sahabat mengatakan, "Apakah lauk pauk mereka?" Yahudi menjawab, "Sapi dan ikan." Penduduk surga memakan bagian yang paling nikmat seperti hati sapi dan ikan, bahkan lebih nikmat 7.000 kali lipat. Kenapa hati ikan sebagai makanan pertama ahli surga? Syekh Muhammad Shaleh Al-Munjid mengatakan, telah ada ketetapan dalam sunnah yang sahih bahwa hidangan penduduk surga pertama kali masuk surga adalah sekerat hati ikan. Hal itu terdapat dalam hadis Sauban pembantu Rasulullah SAW, bahwa di antara pendeta atau rabi Yahudi mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah untuk menguji beberapa masalah. Telah ada dalam percakapannya, Yahudi bertanya, "Apa suguhan penduduk surga ketika mereka masuk surga?" Beliau menjawab, "Sekerat hati ikan." Pendeta Yahudi bertanya, "Apa makan siang setelahnya?" Rasul menjawab, "Disembelihkan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya." Pendeta Yahudi bertanya lagi, "Apa minuman mereka?" Nabi menjawab, "Dari mata air yang dinamakan salsabila," sampai akhir hadis. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ungkapan kata famatuhfatuhum adalah apa yang dihadiahkan dan dikhususkan kepada seseorang yang dipersembahkan. Ibrahim Al-Halabi mengatakan ia adalah ujung buah-buahan. Beliau juga mengatakan sementara An-Nun adalah ikan laut menurut kesepakatan para ulama. Sementara kata Zaidul Khidri adalah potongan tersendiri yang ada di hati dan itu yang paling enak. Sahabat yang beriman, telah ada ketetapan hal itu dalam hadis lain dan kitab sunan. Di dalamnya ada perbedaan antara hidangan penduduk surga yaitu sekerat hati ikan laut, dengan makan siangnya setelahnya yaitu daging sapi surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya agar kita tergolong penduduk surga. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Surga dalam bahasa Arab disebut Al-Jannah.
yang diambil dari ungkapan al-hadiqah jatusi syajar, kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Terdapat 4 macam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Salah satunya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus terbuat dari perak, warnanya tampak seperti hijau tua. Ada 2 buah mata air yang memancar, serta tersedia macam-macam buah di dalamnya. Surga Firdaus disebut sebagai surga tertinggi dan tingkatannya paling utama bagi umat Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karenanya, banyak umat muslim yang bermimpi untuk dapat mencapai tingkatan surga Firdaus sebagai tempatnya di akhirat. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberikan kriteria siapa saja yang berhak masuk surga Firdaus melalui firman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Mu'min ayat 1-11. Maka dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menjadi penghuni surga Firdaus, setidaknya harus menjadi golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 1. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk artinya penuh penyerahan diri dan kebulatan hati yang sungguh-sungguh. Tak heran meskipun berat, sholat seorang muslim harus selalu diusahakan untuk khusyuk agar dapat memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Orang yang termasuk golongan ini akan meninggalkan hal duniawi yang tak penting dan senantiasa memilih perbuatan yang lebih bermanfaat. 3. Orang yang menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam keempat, sehingga harus dijalankan bagi para pengikutnya. 4. Orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Perbuatan keji dan zina sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mendekatinya saja sudah mendapatkan dosa. Oleh sebabnya, manusia diminta untuk selalu menjauhinya agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Orang yang menahan pandangannya. Menjaga pandangan adalah bentuk menghindar dari perbuatan nafsu manusia. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hendaknya selalu dijaga agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. 6. Orang yang menjaga amanah dan menepati janjinya. Amanah adalah sebaik-baiknya kepercayaan yang wajib dijaga oleh seluruh manusia. Sedangkan janji ibarat sebuah hutang yang wajib dilunasi agar tidak menjadi ladang dosa di kemudian hari. 7. Orang yang memelihara sholatnya. Sholat merupakan ibadah paling utama yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Memelihara sholat artinya selalu menunaikan sholat secara tepat waktu serta menyempurnakan gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Sahabat yang beriman, itulah 7 kriteria orang-orang yang akan mendapatkan sentral kenikmatan surga, yaitu surga Firdaus. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
أكبر سبحان الله